Oke, semuanya selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Kita lanjutkan ya untuk materi kita ya, pertemuan 6 di MK2, pertemuan 12 secara keseluruhan, yaitu specific investment decision. Ya, sesuai namanya spesifik. Oke, spesifik berarti sesuatu yang spesifik, yang detail ya, yang langsung mengarah pada, yang langsung ibaratkan membandingkan gitu loh. Jadi misalnya di sini nanti kita akan pelajari nih, kita lebih baik beli atau sewa, ya. Misalnya juga dalam bisnis kita mau karyawan kita kontrak atau karyawannya permanen, atau kita mau pakai jasa outsource atau cari sendiri karyawannya, HRD. Jadi banyak ya yang bersifat spesifik, membandingkan 2 atau 3, di mana kita pilih salah satunya. Oke, kita langsung masuk aja. Oke, jadi di sini fokus kita mau identifikasi dan akhirnya memberikan decision atau keputusan ya, apakah kita akan leasing atau sewa ya, atau membeli. Nah, belinya pun nanti kan kita lihat ya, apakah kita pakai cash atau borrow, atau kita pinjam hutang bank, atau kita KPR, seperti itu ya. Kita, ada cicilan ke bank, seperti itu. Dan di sini ada kata-kata after tax cost of debt. Harusnya sudah nggak asing ya di di MK1 ya, sama pertemuan awal-awal di MK2, harusnya sudah ngerti ya after tax cost of debt. Jadi cost of debt itu misalnya hutang bank itu ya, bunganya itu kita after tax-kan. Kenapa? Kenapa harus di after tax-kan kok? Jangan lupa karena biaya bunga bisa mengurangi pajak ya, makanya harus di after tax. Oke. Able to evaluate investment decision under single period capital rationing. Oke. Jadi ini, pada dasarnya ya yang kedua ini, running goal kedua, kita punya capital yang limited, oke, terus misalnya ada 3 project, kita mau pilih yang mana project-nya, ya. Atau mungkin kita bisa ambil 2 dari 3 project misal, seperti itu. Jadi kita mau melakukan perhitungan ya, yang mana nih alangkah baiknya kita punya modal ini, ya initial investment ini diletakkan di project yang mana, ya. Di sini ada divisible, non divisible. Jadi kita akan pelajari lebih detail di slide ini. Oke, leasing. Oke, leasing kita udah tahu ya, sewa ya. Leasing di sini kita tidak mempelajari seperti yang di AKM ya. Akuntansi keuangan menengah, kalian ingat pasti ini salah satu bab yang cukup sulit ya. Leasing di mana kita mempresent value sewa kita tiap bulan, dan juga mempresent value kan nilai asetnya ya. Nilai asetnya kita present value. Lalu di sana kita akan mengamortisasi ya, kita mengamortisasi diskon atau premiumnya. Tapi di sini kita nggak belajar sampai situ ya. Di sini kita secara financial management, apa, maksudnya kita mau memutuskan leasing atau buy. Nah, kita tidak hitung-hitung sampai untuk pencatatannya gimana dan segala macam ya. Itu kalau adik-adik penasaran, jangan lupa balik lagi ke mata kuliah di akuntansi keuangan menengah AKM 2 kalau nggak salah ya. Leasing is a contract between a lessor. Jadi lessor ini artinya penyewa, pemberi sewa, sorry, pemberi sewa. Yang jadi istilahnya kalau kita menyewakan bangunan, berarti dia yang punya bangunan, ya, pemberi sewa. Sedangkan lessee adalah penyewa, ya. For hire of a specific asset selected from a manufacturer or a vendor of such asset by the list. Ya, jadi kalau kita, yang paling sering terjadi ya di bisnis penerbangan, ya, kalian tahu nggak sebenarnya kalau kayak semua penerbangan itu baik Lion Air, Garuda, Citylink, semuanya itu
kebanyakan pesawatnya itu tidak dimiliki sama perusahaan penerbangan tersebut, tapi mereka mengadakan leasing. Ya, contohnya mereka leasing sama Boeing. Ya, Boeing atau Airbus, satu lagi kan Airbus sama Boeing. Nah, mereka melakukan leasing. Itulah yang kita pelajari di AKM dulu, yaitu leasing, sewa guna usaha, financial lease. Ya, PSAK 30 yang sekarang udah diganti menjadi PSAK 73 kalau nggak salah, tentang sewa. Ya, jadi di sini ada operating lease, finance lease, sales and leaseback agreement. Ini jadi kita jual lalu kita sewa lagi, ya, sell and leaseback. Harusnya semua udah pernah dengar ya. Finance lease, operating lease, ya. Kalau operating lease ini kalau di akuntansinya tidak sesulit yang finance lease ya. Jadi misalnya kita sewa 12 bulan, ya, per bulannya 1 juta, ya udah setiap tahun, setiap bulan kita tinggal amortisasi. Misalnya beban sewa pada beban sewa pada sewa dibayar di muka misalnya 1 juta. Tapi kalau finance lease agak berbeda nih, apalagi sekarang semenjak diatur di PSAK 73 ya. Ini lebih kompleks. Jadi hampir semua list itu sekarang adalah finance list. Otomatis akan lebih dalam tanda kutip ya, kita lebih rigid dan lebih lebih kompleks gitu. Jadi aset itu walaupun sewa bukan punya kita secara legal, tapi karena kita finance list ya, di mana masa manfaat aset itu hampir seluruhnya itu disewakan kita, maka kita yang harus mencatat sebagai aset di akuntansi ya. Aset adalah sumber daya yang dikuasai entitas. Jadi aset itu tidak harus dimiliki, tapi kalau dikuasai oleh perusahaan entitas, maka aset itu harus dicatat di dalam laporan keuangan si penyewa. Ya, harusnya kalian sudah pelajari ada kriteria-kriterianya. Oke, tapi di sini kita lebih fokus ke decision. Ya, kalau di AKM kan dia sudah terjadi list, baru pencatatannya gimana, reportingnya gimana, cara amortisasinya gimana. Tapi kalau decision di sini, jadi kita memutuskan sewa atau beli. Ya, ujungnya sebenarnya sesimpel itu, memutuskan. Tapi dalam memutuskan ini kita harus hitung juga kan, kalau list gimana, buy gimana, cari mana yang lebih secara cost berarti lebih rendah. Ya, dari sisi keuangan. Nah, tapi ingat banyak faktor lain selain keuangan, jadi bisa jadi juga kita akhirnya walaupun secara keuangan list, tapi kalau kita mikirnya jangka panjang, bangunan ini juga akan naik suatu saat harganya, mumpung sekarang lagi murah, jadi kita bisa memutuskan buy. Ya, banyak sekali banyak sekali faktor-faktor lain ya yang perlu kita pertimbangkan selain dari sisi keuangan. Oke. Oke, jadi kita akan membandingkan comparing the cash flow of purchasing or buy and leasing. Ya, jadi kita bandingkan mana yang lebih murah, yang lebih kecil, pasti kita pilih yang itu. Oke. The cash flow are discounted at an after tax cost of work. Ya benar ya, karena kita memutuskan sekarang. Sedangkan sewa itu kan kayak setiap bulan atau setiap tahun ya. Atau membeli pun misalnya pakai kredit kan ada tenornya tuh misalnya 5 tahun, itu semua harus di present value kan, kita diskonto kan. Ya, di present value atau bahasa lainnya di discount kan, bahasa Indonesianya diskonto kan. Ya. The cash flow of purchasing do not include the interest repayment on the loan as they are dealt with via the cost of it. Oke. Jadi interest bunganya ini ya, kalau kita beli misalnya dengan kredit berarti kan ada bunga, ini kita tidak perhitungkan karena semua sudah masuk di dalam cost of capital. Ya, jadi ingat ya, cost of capital kita belum pelajari babnya, tapi di dalam ini kan misalnya kan pada dasarnya capital itu kan dua ya, equity dan hutang, loan, liability and equity. Ya, jadi di dalam cost of capital ini sudah mencakup dalamnya interest repayment, yaitu contoh kalau loan berarti bunganya dia udah masuk. Jadi kita nggak hitung lagi kalau nggak double nanti. Ya, jadi jangan bingung ya, semua sudah di dalam cost of capital. Jadi pada saat di present value itu sudah include. Jadi nggak usah bingung kok bunganya nggak diperhitungkan. Jadi sebenarnya sudah diperhitungkan, tapi di dalam cost of capital. Oke, lease or buy decision.
case 1. Brown ya, has decided to invest in new machine which has a 10-year life. Jadi dia mau menginvest ya mesin ya, di mana mesin ini punya 10 tahun umur manfaat, no residual value, oke. The machine can either be purchased now. Jadi kalau kita mau beli sekarang tuh harganya $50.000 atau kita bisa sewa selama 10 tahun di mana per tahunnya itu harganya 8.000 ya per annum. Per annum artinya per tahun, payable at the end of each year. Jadi setiap tahun misalnya sekarang kita ini kan 1 Januari sampai 31 Januari kita bayar sampai 31 Desember terus itu kita bayar 8.000 gitu ya sampai 10 tahun. The cost of capital to be applied is 9% and taxation should be oke. Di sini biasanya ada tax tapi di sini kita diminta ignore dulu ya karena mungkin karena ini masih cash yang pertama jadi supaya memudahkan kalian. Oke. Ini supaya lebih mudah seperti biasa saya move ke Excel. Oke. Harusnya sudah nampak ya. Sudah muncul. Ya, list order by decision ini yang tadi saya ceritakan. Oke, 10 years life, dia ada 2 opsi, bisa beli, bisa sewa. Kalau beli 50.000 sekarang, kalau sewa 8.000 per annum. Cost of capital ya, COC ya, bukan Clash of Clan, itu 9%. Nah, NPV ingat ya, selalu kita pandang dari sisi cash flow. Ya. Kalau beli 50.000 sekarang uangnya keluar. Oke, simple lah ya. Di sini dia belinya pakai tunai nih ceritanya. Nggak minjem bank, jadi ya udah 50.000. Tapi kalau kita sewa, ya kan berarti 8.000 per tahun. Kalau kasarnya kan 8.000 per tahun, kali 10 itu kan 80.000. Ya, 80.000. Kalau kita bandingkan seperti ini 80 sama 50 ya, kalau gitu lebih mending beli. Tapi jangan salah, 80.000 ini kan tidak dibayar langsung pada saat sekarang. Tapi dibayarnya per tahun sehingga apa? Kita ada penghematan cash flow di sana. Ya, kan beda kan bayar 80.000 di depan untuk 10 tahun sama bayar 8.000 per tahun. Berarti kalau kita bayar 8.000 tahun ini, berarti kan kita masih nggak keluar 72.000. 72.000 ini kan seperti yang saya ajarkan di MK1 kan bisa aja dikelola lagi ya memberikan keuntungan. Sehingga kita nggak bisa langsung apple to apple 50 ke 80 ini tidak apple to apple. Ya, dia tidak apa namanya tidak selevel nih. Maka supaya dia menjadi apple to apple kita perlu sewanya di discounted ya. Nah, ini dia di dalam keuangan yang namanya present value ini sangat amat sering digunakan ya supaya apple to apple dengan keadaan per sekarang. Nah, jadi kita mempresent value caranya gimana? Nah, kalau yang di slide dia itu langsung pakai cara anuitas namanya. Ya. Jadi kenapa bisa pakai cara anuitas? Resep atau kunci supaya bisa pakai rumus anuitas langsung 51341 ini adalah dia cicilan setiap tahunnya sama. Jadi ini 8.000, 8.000, 8.000 sampai tahun ke-10. Kalau misalnya di tahun ke-5 aja ada 7.000 ya misalnya ya, itu nggak bisa pakai rumus anuitas, dia gagal. Ya, makanya kenapa kalau kayak KPR itu bisa pakai rumus anuitas karena setiap bulan cicilannya sama. Ya, dia memang buat anuitas itu supaya setiap bulan yang kita bayar itu sama. Ya, tinggal nanti di tabelnya dipisah mana yang merupakan pembayaran pokok, mana yang merupakan pembayaran bunga. Ya, tapi pembayarannya sama setiap bulan, setiap tahun ya, setiap tahun. Jadi amount yang dikeluarkan itu sama. Jadi di sini kita kalau pakai cara manual kita tinggal di CF-kannya satu-satu. Ya, dia kan bilang cost of capitalnya kan 9% ya. Berarti 1 tambah 9% pangkat yang ini -1 sampai kalau yang 7 kan berarti pangkat -7 ya. Kalau dia 10 kan berarti pangkat -10 ya. Habis itu kita
kali kan. Jadi 8.000 dikali 0,917, 8.000 dikali 0,84 dan seterusnya. Kita jumlahkan maka dapat 51341. Ini jangan bingung ya kenapa ada 2 DCF, sama aja. Ini bisa pakai yang cara pangkat minus atau kita pakai 1 dibagi, sama aja. Ini cuma cara secara matematikanya aja saya share ya supaya kalian bisa dapat apa namanya, cara yang lebih kompleks, lebih detail, lebih lengkap. Ya, jadi ini 51341 atau kita bisa pakai cara annuity. Ya, ini udah ada rumusnya, ini 1 kurang dalam kurung 1 tambah I pangkat min N bagi I, habis itu dikali A-nya, anuitasnya 8.000, maka dapat 51341. Sama aja caranya ya. Cuma kalau kalian udah tahu ini kan 10 tahun ya, pasti kan lumayan makan waktu ya untuk hitung satu-satu gini. Kecuali kalau pakai Excel sih, kalau pakai Excel kan tinggal kali-kali aja ya. Tinggal kalau udah ada satu gini, ya udah tinggal diginiin aja kan. Set, siap. Tapi kan kalau kalian ngitungnya manual, waduh gempor ya. Hanya di sini ada rumus ya. Bisa pakai rumus annuity. Atau bahkan kita bisa pakai rumus Excel juga sih harusnya ya. Kita pakai rumus Excel PV. Pak ya, saya coba ya. Kita coba ya. Rate-nya kan 9%. Ya, N per-nya N itu kan berarti waktu ya. Berarti 10 tahun. PMT-nya kan berarti 8.000. Nah, dia nggak ada VV. Tipenya end of the period. Oke, dapat ya. Kasih minus. Oke. Oke, sama. Saya tambahin ya satu lagi ya di sini. Nah, jadi bisa juga ya, bisa keluar juga ya cara Excel ya, mantap. Nah, jadi gitu. Ya, bisa pakai cara Excel atau cara satu-satu kita discounted kan setiap tahun atau pakai rumus anuitas, sama aja. Ya, harus pelajari juga ya. Jadi supaya memudahkan ya kan pekerjaan kalian kalau berhubungan dengan anuitas seperti ini. Ya. Nah, jadi kembali lagi kita bandingkan. Jadi kalau kita beli, kita keluar duit 50.000 sekarang, kalau kita sewa walaupun 8.000 per tahun, kalau kita present value kan itu setara dengan 51.341 hari ini. Ya. Maka keputusan di atas adalah kita memakai yang beli, ya. Kenapa beli? Karena dia lebih cost-nya lebih rendah dibanding sewa. Ya, secara net present value beli lebih kecil dibanding sewa. Kita kan pasti mau keluar duitnya kan lebih kecil, maka kita pilih yang beli. Jelas ya, harusnya nggak sulit. Kecuali di sini misalnya cost of capital kita bisa nggak 9%, misalnya cuma 6%. Kalau 6% beda lagi nih. Ya, kalau dia sorry saya salah ya. Kalau dia 6%, malah lebih banyak ya keluarnya ya. Oh ya, sorry maaf. Berarti kalau misalnya cost of capital-nya bisa 13%, beda lagi. Berarti nanti dia lebih kecil, ya. Kenapa lebih besar, semakin besar malah semakin kecil kok? Karena kan seperti yang tadi saya bilang ya, 8.000 per annum, artinya kalau tahun pertama kamu udah bayar kan masih 172, kamu bisa kembangkan 13% per tahun, maka dia lebih baik, gitu. Maka kita pakai opsi sewa, seperti itu. Karena uang sewa yang belum dibayar, ya kan, itu bisa dikembangkan. Jelas ya? Ini berhubungan sama yang MK1. Semoga semua paham. Nah, dalam kasus ini kembali lagi, karena COC 9%, jadi kita pilih yang beli. Karena cash flow per today, NPV-nya, itu lebih kecil dibanding yang sewa. Oke, semoga jelas ya. Coba kita lihat yang cash kedua. Saya sudah buat di Excel ini juga, jadi kita langsung lihat di sini aja ya. Sama persis dengan yang ada di slide. Oke,
Oke, di sini list or buy decision case 2. Oke, yang kedua. Mallin and Mullins has decided to install a new milling machine. Ya. The machine costs $20,000. It would have a useful life of 5 years. Jadi dia punya harga mesin ya, initial investment 20.000. Habis itu useful life-nya 5 tahun. Ya, tapi dia ada residual value with trade-in value of 4,000 at the end of the 5th year. Oke, jadi 4.000. The company could purchase. Nah, kembali ya, kita kan topiknya adalah antara beli atau sewa ya. Di sini perusahaan dia bisa beli, tapi kalau dia beli, dia pakai bank loan. Ya, dia nggak punya duit fresh money ya. Dia tidak punya available money sama kayak ya, tidak kayak yang slide pertama tadi ya, yang kasus pertama di mana 50.000 ini dia belinya hard cash, langsung ada cash yang tersedia. Maka di sini dia menggunakan bank loan dengan bunga 13% before tax. Oke. Lalu the company could lease the machine, berarti dia bisa sewa mesinnya ya, di mana Intel payment of 4.800 the end of the each year for the next one. Jadi dia bisa sewa ya dengan harga 4.800 selama 5 bulan. Selama 5 tahun, maaf. Selama 5 tahun. Jadi 4.800 per tahun, setiap tahun sampai 5 tahun. Oke. Seperti biasa di sini kita mau bandingkan kan, kita mau beli atau mau sewa. The rate of tax is 30%. Nah, jadi case 2 ini lebih kompleks ya dibanding case pertama, dia udah ada tax, bagus. If the machine is purchased, the company will be able to claim a tax depreciation allowance of 100% in year 1. Tax is payable with a year's delay. Oke, ini kompleks banget ini. Jadi di sini ada kebijakan pajak ya, yang seperti saya pernah jelaskan di lab pelaporan keuangan. Pajak ini kan tergantung dari negaranya ya. Jadi beda negara, beda kebijakan. Di sini di Amerika sini, the company will be able to claim a tax depreciation allowance of 100%. Jadi gini, contoh kalau misalnya mesin ini kan 20.000 ya. 20.000. Kalau kita pakai garis lurus deh, nggak usah pakai MACRS ya. Jadi biar kalian lebih gampang analisisnya, lebih gampang ngerti. Kalau dibagi 5, berarti kan ini garis lurus 4.000 kan per tahun. Berarti 4.000 inilah yang jadi pengurang pajak. Karena ada beban depresiasi 4.000 tiap tahun, jadi pajak setiap tahun berkurang kali 30%, 1.200. Tapi kalau dalam kasus ini 20.000-nya ini bisa langsung secara pajak untuk mengurangi pajak. Jadi kita bisa langsung hemat $6.000 di tahun pertama. Nah, unik nih peraturannya. Tapi kalian paham ya, harusnya kan tiap tahun 4.000, jadi penghematan pajak 1.200. Tapi karena di sini bilang the company will be able to claim a tax depreciation allowance of 100% in year 1, maka dia bisa 20.000 ini langsung istilahnya ya jadi beban depresiasi di tahun pertama langsung. Sehingga ada penghematan pajak sebesar 6.000 di tahun pertama. Jelas ya? Oke. Kita lanjut. Oke, jadi ada residual value 4.000 trade-in value ya di akhir masa manfaat atau nama lainnya terminal value. Ingat ya, masih ingat ya yang di investment appraisal, relevant cash flow di chapter pertama ya. Nah, kalau kita beli, dia bilang 13% before tax. Oke. Kalau kita sewa 4.800 setiap tahun ya, ada pajak 30%. Oke. Coba kita bandingkan ini. Nah, cost of capital kita ya, ingat karena dia before tax, kita perlu after tax kan dulu. Ya. Kenapa kok harus di after tax? Karena satu, kalau kita beli ya, beli dengan hutang bank kan ada beban bunga toh, ya kan? Interest expense atau beban bunga ini bisa mengurangi pajak sehingga harus COC-nya kita kurangkan juga dengan pajak, ya. Sewa juga begitu. Kita ada beban sewa mengurangi laba, otomatis pajak juga akan berkurang. Nah, jadi 9,1%. Jadi
cost of capitalnya 13%, itu before tax, setelah after tax menjadi 9,1. Jadi yang kita pakai untuk mendiskontokan, mempresent value adalah yang 9,1. Ya, bukan yang 13% tadi. Ya, jadi jelas ya. Oke. Kita lanjut. Nah, kalau kita opsi beli, nah ada dua ya, berarti ada opsi beli atau sewa. Pak, yang ini agak lebih kompleks ini, jadi lebih seru juga ya kita bahas. Nah, kalau dengan opsi beli, coba kita lihat. Kita buat nih relevan cash flow-nya. Ya, description, tahun ke 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, kenapa 6? Yang tadi saya lupa jelasin. Di sini tax is payable with a year's delay. Atau bahasa lainnya adalah 1 year in arrears. Ingat ya, jadi sebenarnya pajak itu rata-rata dia 1 year in arrears. Jadi kalau tahun pajak 2023 kan paling lambat dibayar di April 2024. Jadi dia udah 1 year in arrears, tidak di tahun yang sama bayar pajak. Nah, kembali lagi di sini ya, initial investment kita 20.000 sesuai soal ya, 20.000. Nah, habis itu nah ada terminal value 4.000 karena dia bilang kan di tahun at the end of the 5th year masih ada seharga 4.000 ya, 4.000. Nah, tapi kan ada kena pajak nih 4.000 ini. 4.000 ini kena pajaknya berapa? Yaitu 30% ya. Karena akhir tahun kelima kan berarti depresiasinya semua sudah selesai. Ya, jadi 4.000 ini udah murni, yang diterima adalah 4.000. Tidak ada NBV-nya lagi ya. Kalau dia dijualnya di tahun ketiga kan berarti masih ada NBV tuh. Tahun ketiga maka harus dikurangi, hitung dulu profit or loss-nya berapa dari penjualan aset tersebut, penjualan mesin ini, baru hitung pajaknya. Tapi kalau ini karena 4.000 ini sudah bersih, nggak ada lagi NBV-nya udah 0, dijual dengan harga 4.000, maka langsung kena pajak 1.200. Ya. Yaitu 4.000 kali 30%. Terus ada tax benefit dalam bentuk depresiasi yang tadi ya 6.000. Kenapa 6.000 langsung? Karena yang ini tadi 20.000 ini beli di tahun pertama langsung bisa jadi depresiasi semua. Agak lucu ya. Ini khusus secara pajaknya aja. Tapi kalau secara akuntansinya tetap ngikut kebijakan akuntansi perusahaan ya, entah dia pakai MACRS atau garis lurus atau double declining, itu tinggal ikutin aja. Tapi kalau dalam untuk hitung pajaknya ini kasus ini ya, secara cash flow kita mendapatkan benefit $6.000 ya di tahun pertama langsung. Tapi karena pajaknya with a year's delay alias 1 year in arrears, maka dia nongol di timeline cash flow-nya di tahun kedua. Jelas ya sampai sini? Nah, maka kita bisa dapat total relevant cash flow-nya setiap tahun ini. Habis itu tinggal kita discountedkan aja ya dengan yang 9,1 ya, bukan dengan yang 13%. Maka kita diskontokan ya, harusnya ini udah nggak bingung ya cara mendiskontonya. Nah, dapatlah kita punya discounted cash flow yang sudah di present value dengan COC, totalnya 13.083. Jadi kalau kita opsi beli sebenarnya apa namanya, cash flow kita yang keluar secara hari ini net present value-nya itu ya adalah 13.083. Jadi kita sebenarnya mengeluarkan uang ya itu 13.083 gitu. Yang tadi ya penjelasannya, sehingga depresiasinya kedua dan 5 nggak ada lagi karena udah langsung settle di tahun pertama. Ya, ini contoh tax benefit saya udah pernah ajarin ya kenapa apa namanya, kenapa beban bunga, beban sewa itu bisa mengurangi pajak. Harusnya ini saya sudah jelaskan di MK1 ya. Jadi nggak bingung lagi ya. Oke, kalau dengan opsi leasing gimana? Opsi leasing, dia kan nggak beli nih di tahun ke-0 atau tahun sekarang kan dia tidak membeli apa-apa, dia kan nyewa. Berarti kan dari tahun ke-1 sampai ke-5 dong, dia bayar uang 4.800 terus ya. Lalu ada tax benefit. Kenapa ada tax benefit? Yang tadi saya bilang ya, karena ada sewa 4.800 setahun ini, oke, maka kita mendapat penghematan pajak sebesar 30%-nya.
Ya, kita ada beban sewa mengurangi laba, otomatis mengurangi pajak. Ya. Nah, sekali lagi kenapa dia di tahun kedua, nggak tahun pertama, karena dia tax-nya 1 year in arrears. Ya, ada tax year delay. Jadi, tahun pertama bayar pajaknya di tahun kedua. Udah dapat seperti ini, kita bisa DCF-kan. Ya, di sini kita bisa lihat nih, nggak bisa pakai apa namanya anuitas ya, karena total cash flow-nya ini, relevan cash flow-nya ini tidak sama, tidak 4.800 rata. Ya, tapi ada beda-beda, sehingga nggak bisa pakai rumus annuity. Jelas ya? Maka di sini kita DCF-kan satu-satu. Oke, tadi DCF-kan dengan 9,1% tadi yang sudah after tax. Maka kita dapat kalau untuk NPV-nya opsi sewa adalah 13.501,3. Nah, kita tinggal bandingkan kalau beli 13.083, leasing 13.501. Jadi pilihan kita adalah yang pengeluarannya lebih sedikit. Berarti kita pilih beli 13.083. Ya. Jadi tadi opsi 1 kita beli, 2A juga kebetulan beli. Itu ya, nggak sulit ya. Hati-hati aja ya, seperti ada 1 year in arrears ini, terus ada claim tax depreciation allowance 100%. Nah, ini kan memang di soal ini ya nggak selalu seperti ini, tapi kalau ada kalian udah paham. Ya. Oke, jadi seperti ini ya cara untuk menghitung. Ya, kita menghitung, kita mengidentifikasi apakah kita mau pakai opsi beli atau opsi sewa. Ya. Nah, nanti Excel-nya akan saya kasih, jadi kalian bisa lihat lagi ya hitung-hitungannya seperti apa ya. Tolong dipelajari lagi. Oke, kita lanjut. Ini nggak apa-apa tambahan. Oke, ini juga yang lanjutannya ya. Kalau misalnya dia bilang suppose that the lessor required rate of return is 12%, bukan 13%, dia bisa klaim 25% reducing balance. Nah, ini kan beda cerita lagi nih. COC-nya berbeda. Di sini dia udah bilang after tax ya, hati-hati. Lalu berarti 12% ini bisa langsung dipakai. Kalau tadi kan kita 9,1% nih. Ya, ini 12% bisa langsung pakai. Terus can claim 25% reducing balance. Nah, dia pakai saldo menurun ganda. Ini sama aja ya caranya ya. Sama persis. Tinggal tadi the lessor can claim the lessor's cash flow. Oke. Oh, ini dari sisi lessernya ya. Hati-hati. Kalau yang 2A ini kan dari sisi lessee. Dari sisi si Mellon and Mullins. Dari sisi kita menyewa. Tapi kalau dari sisi lessor atau si pemberi sewa, itu beda lagi. Ya. Dari sisi pembeli sewa, ya di sini lessors required rate of return 12% after tax. Nah, jadi beda-beda ya. Kalau bagi lessee tadi 13% before tax, yang ini dia dapatnya 12% after tax. Nah, setiap perusahaan kenapa bisa beda-beda ya kok? Karena setiap perusahaan kan capital structure-nya ya, dia hutang atau equity-nya itu kan beda-beda proporsinya, ya. Setiap orang juga bisa jadi si A dapat hutang bank BRI, si B dia nggak dapat hutang bank, ya kan? Atau dia dapat hutangnya bank BCA yang lebih mahal bunganya misalnya. Jadi berbeda-beda setiap pelaku usaha. Nah, di sini kalau dari sisi lessornya gimana? Lessor ini kan penyewa. Kalau penyewa berarti di sini ceritanya Mellon and Mullins nyewa jadinya. Dia pakai opsi sewa. Makanya di sini ada lessor ya kan. Kalau dia pakai opsi beli ya nggak ada lessor. Ya kan, karena barangnya udah selesai. Beli, udah pindah tangan, selesai. Nggak perlu ngapa-ngapain lagi. Bayar, selesai. Nah, di sini coba kita lihat ya. COC-nya 12%. Oke. Depresiasinya tapi dia pakai reduction balance basis. Dia terima list revenue 4.800 kan setahun. Sama kayak yang ini kan. Anda dibilang nih 4.800. Ya, cuma dari sisi lessee
4.800 ini berkurang cash flow dia karena dia bayar. Tapi kalau dari sisi pemberi sewa, lessor, di sini 4.800 masuk. Ya. Oke, coba kita lihat. Berarti si lessor, dia kan harus beli mesin tadi 20.000 kan harganya. Ya. Dia pasti harus belinya sekarang. Kalau enggak, dia nggak bisa nyewain ke kita. Ke si Molen dan Mullins. Ya, Molen dan Mullins ini, dia nggak akan bisa sewa kalau barangnya belum ada di tahun ke-0. Ya. Maka dia harus keluar duit 20. Lalu terminal value 4.000 ya. Ini maksudnya apa? Karena kan di akhir tahun ke-5 bisa dijual dengan harga 4.000. Lalu ada list revenue ya. List revenue ini berarti kita lessor pemberi sewa kan kita dapat 4.800 setiap tahunnya. Lalu ada tax list revenue ya, kan kita ada pendapatan sewa maka kena biaya pajak atas sewa 30%. Ini sesuai sama soal ya. Beda lagi kan kalau Indonesia kan pajak penyewa ya, penyewa tanah dan bangunan kan 10% final. Tapi ini kita ikutin aja di sana 30% ya, sesuai dengan yang di soal ini tadi. Ya, the rate of tax is 30%. Oke, habis itu tax benefit depreciation. Nah, ini agak beda ini. Ini kalian harus hati-hati di reducing balance tadi. Nah, kita buat dulu perhitungannya nih. Yang satu ya. Yang satu akumulasi depresiasi 5.000. Depresiasi tahun pertama 5.000 ya. Dari mana kok dapatnya 20.000 dikali 25% karena reducing balance basis 25% ya. Situ maka NBV-nya jadi 15.000. Tahun kedua, ingat ya kalau reducing balance atau double declining itu kita kali rate-nya itu dari NBV, bukan dari harga perolehan ya atau cost-nya, tapi dari net book value. Makanya di sini kenapa depreciation-nya 15.000 dikali 30%, makanya 3750. Maka akumulasi depresiasinya 8750, NBV kita sisa 11.250. Dan seterusnya ya. Dan seterusnya sampai tahun kelima. Ya, tahun kelimanya nggak bisa pakai rumus lagi. Kenapa? Karena kita harus buat dia NBV-nya jadi 4.000. Jangan lupa ya kalau di reducing balance atau double declining, depresiasi tahun terakhir harus menyesuaikan sehingga nilai NBV terakhirnya sisa sesuai dengan estimasi residual value. Ya, dalam hal ini berarti 6328 supaya jadi 4.000 harus didepresiasi 2.320. Ya, lalu tax benefit-nya gimana kok? Tax benefit itu ingat karena dia 1 year in arrears atau tax years delay bahasanya, maka dari depresiasi ini 5.000 kan bisa mengurangi pajak sebesar 5.000 kali 30%, yaitu 1.500. Benar kan? Kalau 3750 berarti 1125. Cuma karena dia tax years delay, 1 year in arrears, maka dia jatuhnya yang tahun pertama, tax benefit-nya di tahun kedua. Dan seterusnya. Makanya kenapa timeline-nya sampai year 6. Ya, nggak bingung ya. Tuh. Oke, makanya di sini tinggal kita masukin. Oke, tinggal kita masukin semua tax benefit. Sekali lagi, kenapa tax benefit ini ada? Karena kan depresiasi. Nah, jadi kan karena si lessor atau pemberi sewa ini beli aset, dia bisa depresiasi, jadi beban depresiasi. Beban depresiasi ini dapat mengurangi pajak. Sehingga harus menjadi tax benefit. Cash flow kita jadi bertambah. Karena pajak berkurang. Oke, habis itu oke, mungkin di sini kalian ini deh, harusnya ada yang bertanya kalau kalian benar-benar memperhatikan dari awal ya. Yaitu kenapa di sini ada tax on terminal value, tapi kalau di lessor kenapa tidak ada taxnya? Ya,
Jawabannya adalah karena kalau yang tax of terminal value Mullen dan Mullin, si Lacy, ya kalau dia ambil beli, ini kenapa ada? Karena dia udah bilang kan, depresiasinya itu sudah langsung dilaksanakan di tahun pertama. Ya, 100% depreciation allowance in year one. Akibatnya tidak ada net book value lagi. Net book value-nya jadi 0, makanya saat dijual 4.000 itu betul-benar murni untung 4.000. Beda sama yang lessor. Pada saat akhir buku kelima, dia punya NBV 4.000. Sehingga pada saat dia jual lagi dengan harga 4.000, maka tidak ada gain or loss. Sehingga tidak ada pajak. Jelas ya? Semoga jelas maksudnya. Ya, tadi saya baru sadar juga, kok nggak ada ya. Baru ternyata ya, karena dia NBV-nya 4.000, sehingga karena dijualnya 4.000 juga, berarti kan nggak ada gain or loss, maka tidak ada tax. Ya. Seperti biasa, habis itu di discounted cash flow. Kali ini kita discounted cash flow-nya pakai 12% ya. Karena si lessor dapatnya 12%, tapi di sini dia bilang after tax. Jadi kalian tidak perlu 12% ini dimurnikan dari 30% tax-nya. Langsung dipakai. Maka dapat NPV lessor 1.816 minus. Nah, ini kan sama nih kayak materi kita yang kemarin-kemarin, pertemuan 3-4. Kalau NPV-nya minus, dalam hal ini kan kita yang melakukan usaha, kita yang melakukan penjualan atau penyewaan. Maka dalam hal ini sebenarnya si lessor ya tidak kalau secara keuangan berarti ini not good to be done. Jadi lessor ini ya hal ini dia NPV-nya minus. Rugi lah istilahnya. Jadi lebih baik tidak dilakukan. Jadi lessor lebih baik tidak melakukan penyewaan kepada Mellon and Mullins si penyewa. Ya. Kecuali mungkin dia punya rate of return ya atau COC ini bisa lebih rendah ya. Misalnya dia dapat hutang bank yang lebih rendah misalnya ya, cuma 8%. Nah, dalam hal ini NPV-nya udah positif ya, tapi masih sedikit sih, tipis lah istilah untuk. Nah, seperti itu. Tapi kalau 12%, maka dia masih minus. Ya. Jelas ya? Jadi kadang kan kita mau nyewa nih, kita melakukan perhitungan, ya kan, untuk mau beli atau sewa. Tapi si yang kasih opsi ini ya, yang si penyewa ini juga dia melakukan hal yang sama. Ya, dia melakukan hal yang sama, dia menghitung NPV, dia untung nggak gitu. Kalau dia untung, ya kan, kalau dia NPV-nya positif, oke, masih bisa ada cuan, mungkin dia bisa kasih ke kita. Tapi kalau kayak gini kan cenderungnya dia pasti nggak mau nih kasih kita sewa. Jangan-jangan sebelum opsi ini ada, udahlah, gua nggak jadi nyewa, gua kasih kamu beli aja, nggak boleh sewa. Kalau mau beli gitu, kan bisa jadi, ya. Itu jelas ya, semoga jelas. Oke, kita masuk lagi ke slide. Cepat kali ya, udah 50 menit aja ya, saya nggak terasa. Rasanya cuap-cuap gini, tiba-tiba sudah 50 menit. Kita masih slide ke-8 malah. Oke, nah di sini, ya tapi saya berusaha untuk menjelaskan secara detail ya. Nanti kalian bisa kasih feedback juga selain dari suara ya. Kalau suara kecil, karena memang keterbatasan teknis, tapi kalau ada, saya sudah berusaha untuk lebih lambat ngomongnya dan lebih hal-hal yang detail saya tekankan ya. Semoga kalian bisa paham. Tapi nggak apa-apa kalau ada kritik atau saran supaya lebih baik nanti pada saat di pertemuan nanti tolong dikasih tahu ya. Oke, capital ratio nih. Oke. A situation in which a company has a limited amount of capital yang seperti saya bilang di awal ya. Kita punya modal tuh limited. Ya. Tapi potensial projectnya ada beberapa nih. Jadi yang mana yang mau kita uang ini dana ini ya initial investment ini bagusnya diletak kemana? Pasti nggak akan jauh-jauh dari NPV, IRR ya. Kan kita memilih NPV yang terbesar yang bisa memberikan cash flow yang paling besar, memberikan cuan atau profit yang paling besar. Cara keuangan kan gitu.
Kalau kita mau melakukan pengeluaran, pilih yang paling kecil. Kalau kita mau pemasukan, ya kita mau ambil project, kita cari yang pemasukan paling besar, kan gitu. Jadi dari cash flow kan itu ya. Nah, jadi capital rationing ini sendiri bisa dari dua faktor, yaitu soft capital and hard capital. Ya, dari internal atau soft capital dan eksternal atau hard capital rationing. Ini saya ada ambil, saya lihat dari bacaan ini cukup baik, makanya saya masukkan di slide. Ya, di slide dosen lain mungkin nggak ada. Suatu perusahaan pastinya sangat erat kaitannya dengan investasi. Akan tetapi tidak semua investasi yang ditawarkan akan diterima oleh sebuah perusahaan. Makanya kita mengenal capital rationing, yaitu penjatahan capital. Bagus banget nih bahasa Indonesia. Kita lebih paham. Jadi maksudnya rationing, ya kita merasionalkan, artinya kita punya capital terbatas. Jadi lu harus pandai-pandai lah mau pilih project yang mana. Itu makanya disebut rationing. Ya, sehingga perusahaan mengalami masalah ketersediaan dana untuk pengeluaran investasi. Ya. Tapi ada beberapa investasi ya dengan return yang baik pastinya, ya sehingga kita harus melakukan capital rationing untuk menempatkan dana kita ini, capital kita ini ke project atau investasi yang paling menguntungkan bagi kita, bagi perusahaan. Ya. Oke, ada dua. Yang pertama hard capital, satu lagi soft. Ya. Jadi ada, ya biasalah namanya juga kalau dana terbatas, ya kalau kita simpelnya kan entah bos kita kurang modalnya, atau misalnya bos kita memang tipe yang nggak mau agresif, kan bisa jadi. Ya, jadi makanya kita melakukan penjatahan atau kita tidak jor-joran lah istilahnya. Nah, kalau hard capital, ya ini karena perusahaan menghadapi masalah dalam mengumpulkan dana tambahan. Ya, kenapa ini istilahnya gini dah? Istilahnya perusahaan ini mau sebenarnya ambil beberapa proyek itu langsung, ya apalagi bagus-bagus kan proyeknya, tapi dia kesusahan untuk mendapatkan dana, ya entah dari megang saham existence-nya, nggak mau tambah modal, nggak ada duit, ya ataupun kalau dia mau ngutang agak sulit nih, bang nggak mau keluarin kredit. Ya. Tapi kalau soft capital ini berasal dari kebijakan internal perusahaan, ya. Nah, seperti yang tadi saya bilang kan, perusahaan terkonservatif secara fiskal. Jadi dia nggak mau lah ngambil, tidak mau ngambil lah karena nanti apa namanya, kita perlu konservatif, kita perlu hati-hati ya kan, nanti kalau semakin banyak proyek yang diaktifkan semakin susah manage-nya. Kita rasanya tidak punya kemampuan yang sampai sebegitunya, jadi sementara kita tidak ambil proyek banyak-banyak misalnya gitu, ambil satu atau dua dulu yang kita bisa kuasai dengan benar, kita jaga baik-baik, baru nanti next ya, udah ada tambah orang baru, udah tambah talent baru, baru kita ambil proyek yang lain juga misalnya gitu. Jadi karena internal perusahaan, jadi dia soft. Ya, ini yang tadi ya, yang soft tadi ya. Jadi banyak sekali ininya, alasannya ya, nanti kalian bisa baca. Yang ini ya diluted EPS yang di lab kemarin ya. Jadi manajemen takut ada additional share capital, kan kalau untuk mau dapat dana tambahan dari equity dia kan harus melakukan additional share capital atau right issue misal. Tapi ini akan mengakibatkan diluted EPS. Dia takut diluted EPS sehingga nanti harga saham turun. Jadi dia benar-benar berhubungan dari internal. Ya, banyak sekali. Ya, memang karena internalnya. Ya, beda sama hard capital, dia mau, tapi nah ini contohnya, mau ngambil dana dari stock market itu susah, dia kesusahan. Jadi istilahnya kalau misalnya dia mau right issue atau ini ya mau tambahan modal ya dari publik, kalau hard capital dia memang nggak bisa, perusahaannya sulit, tidak bisa. Tapi kalau soft capital sebenarnya dia bisa. Dia kalau mau melakukan itu bisa, tapi dia nggak mau karena ada hal-hal internal yang dia jaga. Itu bedanya. Inti benang merahnya itu, ya. Kalian bisa baca detailnya.
Oke, single period capital rationing. Kali ini kita penjatahan kapital ya karena kita tidak punya banyak, tapi ini single period. Ya, single period itu maksudnya apa? Nah, ini. Oke, single period berarti kita langsung harus masukkan dalam satu waktu tertentu. If a company does not accept and undertake a project during the period of capital rationing, the opportunity to undertake it is lost. Oke. Jadi di sini intinya project ini kesempatannya lagi ada sekarang gitu. Kalau kita tunda, tunggu ada modal dulu, bisa jadi project ini udah nggak ada lagi nanti. Nah, the opportunity to undertake it is lost. Ya bisa juga dalam arti kalau investasi saham misal. Kayak sekarang kan saham Bank BRI lagi turun. Wah, kita ini lagi turun ini, kita tahu kan prospeknya BBRI bagus ya. Kalau bahasa orang saham sekarang harga sahamnya lagi terdiskon. Tapi kita nggak ada duit pas itu. Nah, ya. Jadi gimana? Nggak bisa deh. Paksa. Ini single period cuma bisanya sekarang atau enggak misal. Tapi ya lebih baik jangan FOMO sih. Kalau memang nggak ada uang ya jangan dipaksa. Apalagi kamu sampai minjem uang atau kamu pakai pinjol kan jangan ya. The project cannot be postponed until a subsequent period when no capital. Nah ini dia. Jadi ada kesempatan ini cuma di single period ini aja. Itulah kita terpaksa harus mengambil decision. Ya kita harus merasioningkan capital kita. Mau ambil yang mana project. Ya, there is complete certainty about the outcome of this project, so that the choice between project is not affected by cost. Jadi di sini dia udah cukup yakin lah istilahnya. Jadi project ini pada dasarnya, misalnya ada 3 project, kita tahu 3 project ini tiga-tiganya bagus. Jadi kita mau tinggal masukkan uang kita kemana? Apakah project 1 dan 2, apakah 1 aja, apakah 3 aja, ya seperti itu. Ya, projects are divisible. Divisible itu apa? Coba kita lihat. Divisible itu artinya dia bisa dipecah. Jadi kalau misalnya W dia butuh 10.000, kita cuma punya uang 5.000, boleh. Kita bisa masukkan ke project W tapi dengan dana 5.000 doang. Ya, udah kayak reksadana sebenarnya. Ya, udah kayak reksadana. Nah, coba kita lihat contohnya. When capital rationing occurs in a single period, projects are ranked in terms of profitability index. Nah, jadi kita hitung yang namanya PI, profitability index. Jadi karena dia single period, selama ini kan kita hitungnya dari NPV kan. Mana NPV yang paling besar. Cuma karena initial investment-nya berbeda-beda, maka kan NPV yang dihasilkan juga akan berbeda. Biasanya semakin tinggi initial investment, semakin tinggi juga NPV. Udah pasti itu. Sebarang siapa yang punya modal lebih besar, dia punya kesempatan untuk dapat profit ya, NPV yang lebih besar. Ya, contoh kamu beli saham, kamu beli dengan harga 1 juta, dia naik 20% kan berarti cuma dapat 200.000 secara angka. Tapi kalau uangmu 100 juta, dia naik 20%, berarti kamu dapat 20 juta. Sama-sama 20%, tapi yang 1 juta cuma 200.000, yang 100 juta 20 juta kan jomblang banget. Kalau secara angka ya pasti pilih NPV yang 20 juta, tapi yang jadi masalah kita nggak punya duit sebesar 100 juta untuk ditanamkan. Nah, akibatnya tidak relevan kalau kita pakai NPV. Maka lebih cocok pakai PI, yaitu Profitability Index. Pada dasarnya ini adalah persentase. Ya. Gimana cara hitung PI? PI adalah NPV ya dibagi dengan PV of cash inflow. Jadi ini contoh 1,05 ya, yang X, project X dapat dari mana? Dapat dari, ini saya sambil kalkulator juga, dapat dari 991 dibagi 20. Oh, sorry, maaf. PI ini, sorry ya, saya ralat. Didapat dari PV of cash inflow, ya. Jadi PI. Ternyata di sini udah saya tambahin. PI sama dengan PV of cash inflow dibagi dengan initial investment. Jadi contoh yang 1,05 ini dapat dari 20.911 ya, dibagi dengan 20.000. Maka dapatlah 1,05. Coba ya saya hitung ya. 20.911. Ya benar.
Ya, jadi dapatnya dari situ. 1,1 dapat dari mana? 43801 dibagi 40. Sehingga lebih fair kalau pakai profitability index. Jangan lihat dari NPV. Karena initial investment-nya berbeda-beda. Ya, jadi tidak apple to apple. Nah, sehingga kita melakukan, ini dia tetap buat rank per NPV. Kalian bisa lihat ya, kalau lihat dari rank per NPV ya inilah yang lebih baik. Ya kan? NPV-nya 3801 cuy. Tapi kan modalnya juga besar. Tuh. Makanya alangkah lebih rasional kalau kita pakai PI. Ya. Kita lihat di sini PI yang terbesar ya ini. 1,12. Jadi kita udah rankingkan, baru kita ikuti ranking ini. Jadi kalau misalnya capital rationing, oke. Jadi sebenarnya 44 project ini bagus. Kalau kalian punya duit 10 tambah 20, 30, 30 tambah 30, 60, 60 tambah 40, 100. Kalau kalian punya uang 100.000, langsung aja pakai keempat ini. Karena 44-nya bagus, NPV-nya positif. Ya kan? Tapi karena uang kalian terbatas, misalnya uang kalian cuma ada 60.000 dolar. Berarti apa yang harus kalian lakukan? Nah, nih. Ya, kalau kita lihat dari PI, berarti 60.000 ini pertama ke 10.000 dulu. Ya, berarti ke urutan pertama 10.000. Berarti kan masih ada 60 kurang 10, 50 ya. Baru invest ke yang kedua 40. Berarti Project W, Project Z. Ya kan? 10 tambah 40, 50. Masih ada sisa 10.000. Tapi kan masalahnya ini 20 sama 30. Nah, tergantung kalau projectnya visible, divisible ini, divisible. Ya, berarti, coba saya agak lupa mulai. Ya. Oke, kalau dia divisible, berarti project ini dia nggak harus langsung masuk semua 20.000 misal. Ya, yang ketiga kan si ini nih, Y ya, 30.000. Berarti 10.000 itu kita bisa masukkan ke Y. Jadi ke W semuanya 10.000, 10K. Ke Z 40K semua. Berarti kan dana kita 60 kurang 10 kurang 40 kan masih ada 10.000. Itu dimasukkan ke Y. Tapi cuma 10.000 sepertiganya doang. Ya, kalau projectnya divisible. Nah, ini dia. Kita langsung lihat rank per PI-nya dulu. Ya. Jadi kita pilih yang W dulu, baru Z, baru Y. Sesuai yang tadi saya jelasin ya. Kenapa? Kita rekrut rank per PI. Profitability Index. Jadi Profitability Index ini dihafal ya. Rumusnya adalah PV of cash inflow dibagi initial investment. Ya, jadinya kayak gini. Nah, yang ini harusnya kan dia 30.000. Ya, cuma karena dia divisible, boleh dicincang, boleh dibagi-bagi, maka kita masukinnya 10.000 aja. Jadi pro rata gitu. Jadi kita dapat NPV 5784. 743 ini dapat dari mana? Dari 2230 ya, karena kita cuma punya modal 10.000 kali 10.000 bagi 30.000 kali sepertiga lah. Ya. Kalau secara NPV boleh juga, rank secara NPV sama aja. Boleh NPV, boleh PI. Cuma disarankan yang PI, Profitability Index. Kenapa? Karena seperti yang saya tadi bilang kan, dia tidak, kalau NPV dia tidak apple to apple karena investmentnya beda-beda angkanya. Kalau PI dia membagi, jadi dari cash inflow dibagi, jadi lebih pas gitu, jadi lebih sesuai dengan modalnya. Ya, kalau berdasarkan NPV kita punya 60.000, ya berdasarkan NPV kan yang pertama sih ini, ya udah masukin dulu 40.000, sisanya yang kita punya duit 20 karena uang kita 60 kan, 60 kurang 40 20, kita masukin ke ranking 2 yang 30, tapi kita cuma bisa masukkan 20.000. Sehingga NPV-nya juga kita rata-ratakan aja 2/3 ya. 20.000 bagi 30.000 2/3 kali 2/3. Kita bisa lihat di sini. Dengan menggunakan NPV kita 5.288 dapatnya. Tapi kalau pakai PI itu 5.784. Jadi lebih baik pakai PI. Jadi setelah kalian rank dari NPV dan PI, oke, kalian boleh buat simulasi seperti ini. Ya. Sehingga kalian bisa pilih mana yang teroptimal. Tapi kalau projectnya tidak divisible, ini kebetulan divisible kan. Tapi kalau dia not divisible, jadi uang kalian ini 60 nih, ya.
contoh yang NPV nih. Uangnya 60. Pertama dia udah masukkan ke 40 ini kan. Sisanya kan uangnya 20. Dia itu harusnya kepengennya masukin ke ranking yang kedua, yaitu yang 30. Tapi karena dia tidak divisible, tidak boleh pecah-pecah, sehingga kita nggak bisa invest di 30, karena duit kita tinggal 20. Maka jadinya kita masukin ke sini 10, karena ini ranking 3, sisanya 10.000 nggak bisa dipakai. Ya, jadinya nggak bisa dipakai. Atau jadinya ya udahlah masukkan sisa 20-nya ke ranking ini, boleh. Ya. Jadi kalau dalam hal PI, berarti yang pertama kan 10, baru yang kedua 40, sisa 10.000, udah nggak bisa dipakai lagi. Ya, kalau tadi kan kita bisa masukkan ke Y nih, sepertiga. Tapi sekarang sisa 10.000-nya ini, karena dia not divisible, nggak bisa masuk. Ya, jadi ya udah nggak bisa dipakai. Mungkin uangnya ya terpaksa lah kita pakai untuk investasi lain yang angkanya lebih kecil, misal seperti itu. Ya, semoga jelas ya apa yang saya sampaikan. Nggak susah, tapi kadang kalau kalian coba lihat slide-nya aja kalian bingung. Tapi kalau udah saya jelaskan seperti ini, semoga paham. Oke. Nah, ini gimana dia bilang kan kalau dia not divisible, seperti yang saya udah jelaskan tadi ya. Jadi, there's likely to be small amount of unused capital. Kenapa ada unused capital yang seperti tadi? 10.000 tadi nggak ada tempat project untuk dimasukkan. Karena dia not divisible. Maka ya sudah kita pakai, apa namanya, kita bisa pakai untuk project lain, ya, atau kita bisa melakukan ini, yang namanya the best way to deal with this situation is to use trial and error and test the NPV available from the. Jadi kita melakukan trial and error untuk lihat NPV mana yang terbaik kalau dia not divisible. Ya. Jadi bisa kayak tadi, terpaksa 10.000-nya kalian pakai untuk hal lain, atau kalian bisa mixkan. Mixkannya gimana tuh nih contohnya? Sort of fund has capital 95. Ya. Intinya ada 3 project. Dari 3 ini 95 ini mau dimasukin kemana? Karena dia not divisible. Ya. They wish to invest only in whole project. Berarti dia mau investasinya in whole project. Berarti kan not divisible. Ya. Tidak bisa dia pecahkan. Sehingga okay, but surplus fund can be invested. Which combination of project will produce the highest NPV at the cost of capital 20%? Oke. Main gede juga ya 20%. Nah, di sini initial investment-nya ada 40, 50, 30, dia akan menghasilkan ya cash inflow. Ini bukan NPV ya. Kalau NPV kan berarti 56,5 kurang 40 net. Kalau ini kan present value of inflow, berarti hasil dari cash flow-nya segini. Kalau PI kan berarti 56,5 dibagi 40.000, dapat PI-nya berapa? 48.800 bagi 30.000, dapat PI-nya berapa ya? Nah, jadinya di sini kita, karena uang kita ada 95.000, berarti kan tiga-tiganya nggak bisa. Ya, berarti paling enggak kita bisa pilih 2 dari 3. Jadi kita bisa trial and error. Ya. Kalau P dan Q, berarti kan 40 tambah 50, 90.000 ya. Dana masih cukup. Itu PV out inflow-nya 123,5. Dari mana? Berarti kan P dan Q 56,5 tambah 67 ya. Maka 123.500 itu total NPV-nya sekian. Kalian buat trial and error sehingga kalian dapat kombinasi NPV. Nah, kalian udah hitung ya, ini nggak sulit kok. Ya contoh Q dan R. Q dan R itu modalnya 80, NPV yang kita terima 67 tambah 48.800 ya. 35.800. Sehingga the highest NPV, nah jadi ini nih. Ternyata Q dan R, dia modalnya 80.000, NPV-nya malah lebih tinggi daripada P dan Q. Nah, unik kan? Nah, maka di sini kita pilih NPV yang tertinggi, yaitu 35.800. Tapi karena dia dia punya duit 95, yang dia invest 80, berarti kan masih ada sisa 15.000. Dia bisa pakai ini di hal yang lain, invest yang lain. Entah dia taruh di deposito kayak atau di obligasi atau apa gitu ya. Tapi dia nggak bisa masukin ke project PQR. Gitu. Oke,
Semoga jelas ya. Jadi kita trial and error, tinggal tambah-tambahin aja, pilih NPV yang terbesar. Ya, karena dia project-nya not divisible. Kalau dia divisible, alangkah baiknya kalian rank-kan. Ya, sehingga kalian bisa dapat NPV yang teroptimal, baru sisa uangnya masukin ke rank yang belum kita ambil. Ya. Oke, saya rasa cukup jelas untuk saya rasa cukup jelas untuk specific investment decision. Ya, nanti silakan diulang. Kalau ada pertanyaan seperti biasa pada saat kita ketemu, ya silakan ditanya. Oke. Terima kasih. Semoga jelas ya.